semua Anda yang melayani, kita sedang bicara tentang Allah. Tapi bagaimana? Seringkah bicara dengan Allah? Seringkah Allah bicara denganmu? Kalau tidak, penipu kita. Dia nggak pernah ngobrol sama Tuhan. Doa itu ngomong dengan Tuhan. Baca Alkitab, Tuhan ngomong dengan kita. Ibu Gembala sudah tekankan ulang-ulang di gereja ini. Baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Itu artinya izinkan dia bicara sama kamu. Karena dari Kejadian sampai Wahyu ini isi hatinya semua. Ini firmannya. Jarang ngobrol sama Tuhan, tapi mau ngomong tentang Tuhan. Pembohong. Tuhan, saya bersyukur di ibadah kedua keluarga besar GPT Bethesda, saya mendapat kesempatan lagi dari Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Mari kita langsung saja membuka kitab suci kita. Saya tidak perkenalkan nama lagi, yang mau tahu ya nonton di live satu aja ya, supaya jangan makan waktu. Karena kita perlu banyak firman, amin. Saudara kalau tidak kenal saya tidak apa-apa. Tidak kenal Pak Prabowo pun gak apa-apa. Tapi Alkitab berkata umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Jadi kita harus lebih banyak mengenal Tuhan. Oke, mari kita buka Efesus ya. Efesus pasalnya yang ke-6. Ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Efesus pasal 6 ayat 14 sampai ayat 17 kita baca berbalas-balasan. Nanti ayat 17 kita sama-sama ya. Saya terlebih dahulu. Jadi berdirilah tegap. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Ayat 15 jemaat 23. 16 saya dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 17 sama-sama 23. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Bapak Ibu terkasih, dalam ibadah raya kedua ini saya mengangkat tema yaitu selalu siap memberitakan Injil. Ini ada kaitan dengan tema yang saya soroti dalam ibadah pertama. Nanti saudara bisa nonton lengkapnya kalau di rumah ada waktu luang. Di sela-sela pekerjaan, kegiatan, kesibukan. Harus nonton kembali supaya lihat koneksinya tuh luar biasa antara khotbah satu dan khotbahnya yang kedua. Di khotbah pertama saya berbicara tentang gereja bangkit pada zaman akhir. Dan tanda gereja yang bangkit adalah gereja yang dilahirkan dari pemberitaan firman Allah, gereja yang bertumbuh dari firman Allah, dan gereja yang memberitakan firman. Nah, saya pertajam poin ketiganya dalam ibadah raya saat ini. Yaitu kita diminta untuk selalu siap memberitakan Injil Kerajaan Allah. Makanya kalau saudara lihat dalam ayat yang kita baca berbalas-balasan ini, pokok pikiran tersebut, tema tersebut muncul di ayat 15. Kakimu dan kakiku berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Ini sesuatu yang sangat penting, ini yang sesuatu yang sangat serius bagi Anda dan saya. Dan seluruh ayat-ayat yang kita baca tadi, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17 yang adalah perlengkapan senjata Allah. Karena kita tahu peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Amin. Melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, lawan kita itu serius loh. Setan itu kalau dalam ilmu atau teologi angeliologi, setan itu mantan malaikat. Ya, jadi kita itu bukan lawan tandingnya setan. Setan itu lawannya malaikat. Kita ini tidak mampu, saudara-saudara. Maka daripada itu, dalam seluruh Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 20 sebenarnya, di sana berbicara tentang perlengkapan senjata Allah yang harus kita ambil, kita kenakan untuk menghadapi lawan kita yang luar biasa. Lawan kita itu kuat, lawan kita itu banyak.
Karena dikatakan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah, itu jamak. Lawan satu orang saja ya yang kuat dan jahat, kita udah kewalahan. Apalagi banyak, dan ini bukan manusia, ini roh. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia ada di penjara. Tapi Paulus tidak mau ditipu oleh penjara sehingga jatuh pada peperangan yang salah. Paulus tidak tulis kepada jemaat di Efesus, tolong perangi orang-orang yang memenjarakan aku. Kalian tahu toh betapa berkorbannya aku untuk pelayanan di Efesus. Kalian tahu toh saya berkorban bukan main-main sampai rela di penjara. Tolong perangi mereka yang memenjarakan saya. Apakah demikian? Tidak. Karena peperangannya bukan lawan darah dan daging. Amin, kekasih Allah. Banyak gereja kadang-kadang salah loh. Peperangannya gereja A lawan gereja B. Kacau. Kita sedang ditipu, digiring oleh setan untuk jatuh dalam peperangan yang salah. Lawan kita bukan mertua kita. Lawan kita bukan ipar kita. Lawan kita bukan rekan bisnis. Lawan kita itu setan, titik. Jadi kalau ada saudara di sini yang punya kepahitan, punya kebencian, berlarut-larut. Ini sudah 2025, Anda belum move on. Anda masih simpan kepahitan yang terjadi 2021, 2022, 2023, dan 2024. Belum sembuh sampai saat ini. Ini berita buruk bagi Anda. Anda sedang ditipu oleh setan. Anda sedang digiring kepada peperangan yang salah. Amin, saudara. Kita tidak boleh kepahitan. Itu namanya bunuh diri kalau kita kepahitan. Walaupun saudara sekolah tinggi, punya koneksi luar biasa, jam terbang tinggi, lingkungan bergaulnya orang-orang high class, papan atas. Tapi kalau Anda simpan-simpan kepahitan, dengar Bapak Ibu, hidupmu dikendalikan oleh orang itu. Saya harap kita sudah bersih loh ya. Tadi Ibu Gembala penyembahan benar. Bersihkan kita semua, itu benar. Saudara yang benci seseorang, iri seseorang, hidupmu dikendalikan oleh dia. Dia beli mobil baru, waduh. Dada kanan nih, nyut-nyut. Iya kan? Dia liburan dengan keluarga ke Singapura, stroke ringan. Iya, ini karena memang dia nih dikuasai oleh orang itu. Nggak bisa tidur kalau nggak cek postingan orang itu. Posting apa sih dia? Nah, itu dah. Hidupmu dikendalikan oleh dia. Andai kata tidak dikendalikan oleh dia, pusing amat. Dia mau ke Singapura ke, dia mau ke Uganda ke, Zimbabwe ke, terserah. Iya kan? Mau ke Kupang, terserah. Tapi karena Anda tidak bisa move on, selalu. Pokoknya dalam satu hari minimal 1-2 kali lah ngecek. Asal tambah cantik langsung dia marah-marah sedikit. Pasti edit. Oke lah. Saya percaya itu filter. Cuma maksudnya opo urusannya. Opo. Iya kan? Saudara, tanpa disadari kebanyakan kita begitu. Mau bilang pendeta juga nggak lolos lah saya pikir. Saya pernah ngalamin soalnya. Akhirnya saya mau nggak mau harus bertobat, merendahkan diri, mengakui, membawa orang itu di dalam doa saya. Tuhan, hamba iri sama pendeta ini. Tuhan, benar, saya jujur di hadapan Allah. Saya tidak bisa acting di sini. Sebut aja, Tuhan pulihkan kok. Saudara percaya tidak? Kalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, kata Alkitab, musuh pun dirubah jadi teman. Bisa damai loh. Coba Amsal 16 ayat 17. Amsal 16 ayat 17 sebagai pembanding. Perhatikan, pemain ayatnya cepat loh. Amsal 16 ayat 17. Wah, ini saya yang salah. Ini Amsal atau Amos ya? Amsal 16 ayat 17. Kalau 17 ayat 16. Kalau salah lagi ke dalam tangannya aku serahkan semua. Bukan. 17 ayat 16. Semangat kok salah ya. Oh, 16 ayat 7. Puji Tuhan, terima kasih Kak. Amsal 16 ayat 7, itu maksud saya. 1, 2, 3. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, Anda lihat, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia.
Yakub sudah pikiran nih. Waktu dia tinggalkan Laban berserta istri, anak, harta benda. Dia sudah bilang, saya ketemu Esau, habis Esau babat saya. Saudara baca cerita itu ya di Kejadian 30, 31, 32. Dia bilang ini kalau saya ketemu Esau, pasti Esau bunuh saya. Maka dia berdoa, dia ketakutan luar biasa. Dia susun strategi, dia buat barisan sekian-sekian. Lalu dia yang paling depan. Waktu sebelum pergi dia sudah antar hadiah buat abangnya, Esau. Tapi kemudian dia ketemu Esau, saudara-saudara. Di luar ekspektasinya dia. Di pikirannya dia, saya pasti dibantai. Saya dibabat, keluargaku dibantai semua oleh Esau. Karena saya pernah tipu Esau dan mencuri banyak berkat. Bahkan kesulungan yang harus didapatkan oleh Esau dari Ishak. Tetapi apa yang terjadi? Beda loh Tuhan bekerja. Tuhan rubah hati Esau. Esau peluk dia, nangis sejadi-jadinya. Anda lihat itu. Ayat ini tergenapi. Kalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, ya dikatakan bahwa musuh didamaikan. Amin, kekasih Tuhan. Ingat, saya perlu antar ini karena ayat yang kita baca ini sedang menyoroti tentang peperangan rohani, bukan peperangan darah dan daging. Bertobat kita semua kalau ada yang model kayak begitu. Kalau nggak mau ngaku di umum ya sudahlah, mungkin agak gengsi dikit toh. Di hadirat Allah. Sebut orang itu di dalam doa. Termasuk kamu yang belum nikah, mantan pacarmu itu. Iya toh? Udah sama gebetan baru. Naikkan doa, Tuhan. Aku berdoa buat Mas Yono. Contoh kalau namanya Yono, ya toh. Buat Mas Yono kebahagiaan Tuhan memenuhi. Ya iki dong. Amin, saudara-saudara. Harus begitu. Sebab saya sudah bilang tadi, sehebat apapun kita, kalau piara sakit hati, bunuh diri. Ayub 5 ayat 2 secara eksplisit ayat itu mengingatkan kita sebagai berikut. Ayub 5 ayat 2, 1, 2, 3. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh apa? Sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Bunuh diri. Amin. Para dokter aja sudah bilang. Ya, banyak sakit penyakit yang dialami seseorang itu setelah cek and recheck masalah hati. Benci ini, benci itu, iri ini, iri itu. Makanya usianya baru 27, muka kayak 72. Iya. Kayak saraf-saraf kecantikan tuh ditarik semua jadi kayak malampir gitu loh. Ini berita datang buat kita. Supaya kita tahu hidup kita ini mau bahagia, amin. Tapi kalau hidup penuh pengampunan, ya, tidak balas jahat dengan jahat, selalu berkata kepada Tuhan, pembalasan adalah hakmu, bukan hakku. Dia udah tua tetap segar. Wah, tambah cantik, tambah kinclong, menyala abangku. Amin. Menyala. Ngapain simpan-simpan sakit hati hari gini? Amin. Hidup harus bahagia. Hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Harusnya begitu. Nah, saudara-saudara, jadi pesan dari Nats yang mau kita soroti itu sebenarnya seputaran itu ya. Ya nggak usah iri-iri orang. Lupakan. Kita harus lebih dari pemenang. Amin. Nah, saudara, saya mau fokus kepada pokok pikiran yang saya seberangkan, yaitu siap sedia atau selalu siap memberitakan Injil. Saudara-saudara, ada dua hal besar saja yang saya mau seberangkan. Tapi tahu pendeta toh, cuma dua hal besar, tapi tiap hal cabangnya sampai 7. Jadi total 17. Itu akibat belajar teologi ya. Makanya pintar dipanjang-panjangin. Dua pokok besar, sadap. Satu pokok cabangnya 12. Ya lama banget. Tapi tenang, dari wajah-wajah ini lapar dan haus. Amin. Saya bisa lihat kok wajah-wajah yang rindu firman Allah. Amin. Kapan lagi lihat pendeta rusak kayak begini? Iya tahu. Nah, saudara-saudara, dua hal besar yang saya siapkan. Yang pertama adalah saya siapkan di sini. Saya tidak tanya Pak Lemuel ya. Saya tidak tanya. Beliau ini hanya urus saya. Hanya nanti naik kereta gini gitu lah. Beliau tidak ada bilang, Pak tolong bahas ini. Enggak ada sama sekali. Jadwal ibadah sekian Pak. Bahas apa? Enggak dikasih tahu. Ya saya harus tanya Tuhan.
Gereja Bethesda, GBT Bethesda Banyuwangi itu di usia 50 tahun. Mereka butuh apa Tuhan? Amin. Ternyata Tuhan memang titip ini. Tuhan mau gereja ini di usia 50 tahun. Karena Tuhan menjagai, Tuhan memelihara, Tuhan menolong. Dalam suka duka ia turut bekerja. Mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Khususnya keluarga besar di gereja ini. Tuhan walaupun tidak nuntut, kita harus tahu diri dong. Apa yang harus kita beri? Apa balasanmu dan balasanku kepada Dia yang setia, sekalipun terkadang kita tidak setia. Amin. Tuhan mau pertajam ini. Selalu siap beritakan Injil. Amin. Kalau bisa ibadah kita jadi 3 kali. Tak usah muluk-muluk deh. Tambah deh 1 kali. Ibadah 1 jam 7, ibadah 2 jam 10. Ibadah 3 tetap. Ya jam sekarang gak usah di slow toh. Oh iya dong. Dalam hidup ini anak Tuhan yang baik. Kita dididik untuk puas terhadap hal-hal tertentu. Puaslah dengan pasanganmu. Itu harus puas. Jangan kau tidak puas. Lihat istrimu sambil berkata, darah Yesus berkuasa. Jangan, gak boleh itu, dosa itu. Amin. Lihat suamimu jangan tengking. Lihat dia langsung menyembah Tuhan. Haleluya. Oh iya dong, harus puas dengan pasangan. Puaslah dengan pendapatanmu. Nanti baru Tuhan yang lipat gandakan. Yang penting setiap perkara kecil baru Allah kasih perkara besar. Begitu. Amin. Puaslah dengan wajahmu. Ya sudah hancur, maksudnya bukan hancur. Maksud saya, ya sudah gitu loh. Nggak usah dioperasi sana sini, dimancungin, ditarik-tarik pakai benang. Pendetanya lucu dikit semua ketawa, lu setengah mati. Karena kalau terlalu kencang putus di dalam. Slow aja ya kan. Nah kalau hal-hal yang begini ya nih harus puas. Tapi untuk sesuatu yang bersifat memuliakan Allah tidak boleh puas. Musik nih, teman-teman pemusik, harus aransemennya dibikin lebih bagus. Karena untuk siapa? Untuk Tuhan. Tadi saya sudah bisik Pak Lemuel. LED dong. Ini bisik aja Bu. Saya punya link, tenang. Saya bukan pedagang loh ya. Enggak, ini saya punya link aja gitu. Oh iya dong, LED. Kan untuk kemuliaan Allah. Sorry, ini untuk kemuliaan Allah. Bukan mau show, GPT begini. No. All glory for Jesus. Amin. Jadi segala sesuatu yang bertujuan memuliakan Allah tidak boleh ada kata puas. Jam doa tidak boleh begitu-begitu aja. Jam baca Alkitab ditingkatkan, tidak boleh puas. Kalau yang kan manusia ini kadang-kadang kebalik. Yang penyembahan cepat puas. Tapi yang harusnya tidak boleh cepat puas. Penyembahan dia cepat puas. Tapi yang harusnya cepat puas seperti fisik tadi itu. Justru dia nggak puas. Akhirnya segala cara bisa dihalalkan. Dan melawan firman. Berharap berkat malah yang datang kutuk. Kita tidak mau demikian. Amin kekasih Allah. Maka dari itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Hal pertama yang saya sampaikan adalah mengapa topik ini begitu penting. Topik kita hari ini. Kenapa begitu penting? Beritakan Injil. Selalu siap beritakan Injil. Mengapa begitu penting? Karena saudara-saudara di ibadah 1 saya sudah singgung. Ini zaman akhir menuju akhir zaman. Dan salah satu fenomena yang terjadi adalah kebanyakan orang walaupun beragama Kristen tapi tidak suka lagi dengar firman. Yang mereka dengar apa? Dongeng. Itu sudah Paulus katakan kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang kedua. Secara tegas Paulus bilang kepada Timotius bilang begini sama-sama. 2 Timotius 4 ayat 2 pemain ayatnya cepat ya. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oke. Lama-lama saya dance nih ya. 2 Timotius 4. 2 Timotius 4 ayat 2. Oke.
Siap ya, sama-sama. Beritakanlah firman, siap sedialah. Baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kenapa? Ayat 3 jemaat saja, 1, 2, 3. Orang tidak mau lagi dengar firman. Yang mau mereka dengar tuh pokoknya bikin enak deh. Jangan terlalu banyak firman-firman, ayat-ayat. Terus ngapain kita ibadah? Berharap pendetanya lucu. Undang lapor Pak Wendy, kan? Itu tuh dibikin ketawa-ketawa kita tuh. Saya sudah omong di ibadah 1, ya humor dikit boleh lah. Tapi poinnya harus jelas bahwa kita tidak boleh cari yang begituan. Firman itu nomor 1. Ayat 4 bilang begini, sama-sama 2, 3 ayat 4-nya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Berdasarkan ayat ini, secara implisit kita bisa tahu. Ternyata salah satu cara untuk cara satu kelompok yang mencetak pembicara-pembicara palsu, nabi-nabi palsu, pembawa-pembawa dongeng adalah jemaat. Jemaat yang mana? Jemaat yang suka dongeng. Maka dia akan cari pendeta-pendeta dongeng supaya datang khotbah. Salah satu pencetak pendeta palsu adalah jemaat. Jemaat yang mana? Jemaat yang ada dalam grup tadi. Tidak suka dengar firman, tidak suka dengar kebenaran, tidak suka dengar topik-topik kekudusan, tidak suka dengar topik-topik pertobatan. Yang dia mau dengar ketawa ketiwi, ngomong tentang uang terus. Kita butuh uang, tapi kita bukan hamba uang. Kita bosnya uang. Kita harus dikejar uang. Bukan uang yang kejar, bukan kita yang kejar uang. Uang yang kejar kita. Kita anak raja kok. Tak usah dikte Tuhan masalah itu. Kalau memang kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya yaitu keperluan kebutuhan kita ditambahkan kepada kita. Amin. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berkecukupan. 1 Timotius 6 ayat 6 secara eksplisit ayat itu mengatakan ibadah itu ya kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Cukup itu apa? Pas. Pas mau ke Israel, pas ada uang. Wow. Pas mau ganti mobil, pas ada uang. Pas mau bayar motor, pas ada uang. Pas tetangga pinjam, pas habis. Memang ini kebetulan pas. Pas dia muncul, wah kayaknya minjam nih, pas habis nih Pak. Saudara-saudara. Yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus jadi orang yang pas. Nah kekasih-kekasih Tuhan, maksud saya adalah bahwa ini zaman memang mengerikan. Kita berharap keluarga besar di tempat ini, gereja Tuhan. Dan ketika khotbah ini diposting di YouTube, orang yang ikut live atau nanti kalau saya ambil dan saya buang ke media sosial saya harap semua orang yang nonton engkau harus dengar ini. Zaman ini tidak baik-baik saja. Orang mulai tidak suka firman. Ya, bahkan kalau apalagi mereka yang punya duit, mereka yang rasa diri kaya, mampu, hebat, mana mau dengar firman. Dia bilang buat apa dengar firman? Tuhan pergi dari kami. Kami tidak suka dengar firman-Mu. Ngapain doa? Emang ada ayat begitu? Ada. Ayub. Kalau saya begini ini biasanya lupa ya. Ayub 21. Ayat 14. Ayub 21 ayat 14. Ayat itu bilang begini. Tetapi kata mereka. Ini orang-orang berduit tapi fasik. Orang-orang kaya tapi merasa diri bisa kaya karena kekuatannya sendiri. Lalu dia berkata, tetapi kata mereka kepada Allah, pergilah dari kami. Kami tidak suka mengetahui jalan-jalan-Mu. Jalan-jalan Tuhan di mana? Ya di sini, mau di mana lagi? Dengan kata lain mereka bilang, aku tidak suka firman-Mu. Jangan ada jemaat di tempat ini yang tiru-tiru orang-orang iblis kayak begini. Amin.
Kita kebalikan. Tuhan, aku butuh petunjuk-Mu. Aku butuh jalan-Mu. Aku butuh firman-Mu. Aku butuh kebenaran-Mu. Karena hanya kebenaran-Mu yang mampu memerdekakan aku. Kalau ini beda. Tetapi kata mereka kepada Allah, pergilah dari kami. Kami tidak suka mengetahui jalan-jalan-Mu. Ayat 15 lebih kurang ajar lagi mereka berkata. 15. Yang maha kuasa itu apa? Anda bayangkan orang-orang jenis ini. Yang maha kuasa itu apa? Sehingga kami harus beribadah kepadanya. Dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya? Tanpa ibadah, tanpa dengar khotbah, saya udah kaya. Orang-orang sombong. Rumus Alkitab jelas. Tinggi hati mendahului kehancuran. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara, keadaan tidak baik-baik saja. Orang-orang jenis ini bermunculan sangat banyak. Dan saya harap tidak ada di gereja ini. Kita harus tahu kenapa topik ini begitu penting. Orang-orang benci Tuhan banyak. Kita tidak boleh. Kita mau teladani Nuh dan keluarganya. Orang-orang sejamannya jahat semua. Mereka berani benar walaupun minoritas. Mereka berani benar walaupun sendiri. Kecenderungan manusia itu ikut arus, ikut rame. Kayak bunglon. Tahu bunglon ya? Di kuning dia kuning, di hijau dia hijau, di coklat dia coklat. Di gereja nyembah, di luar gosip. Itu bunglon. Kita itu harus jadi Kristen ikan laut. Ikan itu diambil dari laut. Tapi kalau mau masak ikan harus pakai garam. Kenapa? Dagingnya tidak otomatis asin sekalipun dia dari laut. Kita ada di sekitar dunia yang tambah hari tambah jahat. Tapi kita harus tampil beda. Kamu harus berubah oleh pembaharuan budimu. Amin. Jangan serupa dengan dunia ini. Kata Alkitab. Sadrak, Mesak, Abednego dibuang ke Babel. Secara aktif orang-orang kafir berusaha mengkafirkan mereka. Nama mereka diganti. Nama mereka itu nama aslinya ya Misael, Azaria. Itu ada hubungannya dengan Allah. Diganti dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Itu nama-nama yang ada kaitan dengan berhalanya orang Babel. Dari nama aja sudah jelas ada upaya aktif orang kafir mengkafirkan mereka. Mereka dipaksa sembah patung, dilarang berdoa. Daniel dilarang berdoa. Tapi orang-orang muda ini luar biasa. Mereka tidak menjadi kafir sekalipun di negeri orang kafir. Bahkan orang-orang kafir secara aktif berupaya mengkafirkan mereka. Mereka tetap tidak kafir. Itu keren. Itu emas murni. Amin Bapak Ibu terkasih. Wah, saya dengar ini gereja 50 tahun. Wah kayaknya nggak bisa kasih bubur sun ini. Nggak bisa kasih susu di sini. Ini harus babi rica semua. CI, tahu CI? CI babi, CI sapi dari NTT. Dengan sambal luat. Oh itu pedas banget. Iya toh? Iya toh, Mama Gembala saya tidak mungkin datang kasih minum susu di sini. Usia udah 50 begini, kecuali baru 2 tahun. 1 tahun itu kita pelan-pelan. Ayo bertobat. Ya gitu. Tapi kalau yang begini waduh nggak bisa nih pelan-pelan di sini. Zaman ini ngeri. Bukan hanya itu saja saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahwa memang ada tanggung jawab yang Tuhan beri bagi Anda dan saya. Ini bukan cuma tugas pendeta loh, saya sudah bilang. Ya, tadi pagi saya sudah singgung amanat agung. Dan di amanat agung itu Tuhan bilang, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Yang Tuhan ajarkan kepada rasul-rasul apa? Banyak hal. Salah satunya apa? Beritakan Injil. Nah beritakan Injil itu ajarkan lagi kepada jemaat. Minimal Bapak Ibu. Kalau ada yang tanya tentang iman kita, kita bisa jawab. Harus dong. Jangan, tunggu ya, tak telepon gembalaku. Loh. Ini orang butuh kepastian, dia mau dibaptis ini. Dia mau masuk gereja, telepon gembala. 1 Petrus 3 ayat 15. Itu jelas ayat itu di situ bilang. Kamu harus mempertanggungjawabkan imanmu. Itu rumus. Itu keharusan. Ya.
Sama-sama baca ayatnya. 1, 2, 3. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan apa? Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi harus ada dengan apa? Lemah lembut dan hormat. Harus jawab. Ini bukan untuk Petrus. Petrus sedang alamatkan kepada jemaat. Jemaat, ada yang tanya, jawab lo ya. Jangan jangan. Harus jawab. Amin, Bapak Ibu. Ini serius loh. Saya sudah bilang ya, di dalam Alkitab tuh nggak semuanya bersifat rumus. Jadi dalam menafsir Alkitab ada ilmu namanya hermeneutik, dari kata Yunani hermeneu, itu menjelaskan. Nah di Alkitab ini ada bagian-bagian yang memang tidak boleh dipaksakan jadi rumus. Itu namanya deskriptif. Ya, hanya menceritakan peristiwa pada saat itu dan tidak boleh dipaksakan menjadi rumus. Ya. Contoh supaya jelas. Pernah baca ayat Yesus jalan di atas air? Jangan ikut. Iya toh. Pernah nggak baca itu ayat? Jangan nih ke Bali tetap pakai kapal. Jangan dari pantai situ sebagaimana Yesus jalan di atas air. Saya memutuskan walking on the water. Kata siapa kecuali Yesus tutup ayat itu. Hai umatku, sebagaimana aku jalan di atas air, kamu pun bisa melakukannya kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Masalahnya itu nggak ada. Paksa jalan, ikan hiu bilang, wah hadiah Natal nih. Tangkap ya, itu cerita. Ini perlu nih yang begini-begini nih. Yesus tidak nikah. Yang belum nikah, coba angkat tangan. Gak apa-apa, angkat tangan aja gak apa-apa. Oke, ada beberapa. Oke, yang belum nikah tapi pengen nikah. Oke, ada. Yang pengen nikah tapi gak tahu mau nikah sama siapa. Ya kan bisa aja kita mau tapi siapa gitu loh. Yesus tidak nikah, amin. Itu juga bukan rumus. Jangan mentang-mentang Yesus tidak nikah. Ada yang suka sama kamu, kamu langsung balas sebagaimana Tuhanku jomblo. Aku memutuskan, haleluya. Kata siapa? Siapa yang suruh? Yesus gak pernah maksa. Dia lain. Kalau kita mah, kalau dapat eksekusi. Asal satu iya. Yesus puasa 40 hari, 40 malam. Puasa biasa itu ada. Saya puasa. Tapi 40 hari, 40 malam itu cerita. Jangan saya umumkan dari sini, jemaat terkasih. Sebagaimana Yesus puasa 40 hari, 40 malam. Maka mulai hari ini, sampai 40 hari ke depan, jangan ada yang makan, jangan ada yang minum. Nanti kita lihat, hari ke-10 kita mati semua. Enggak tahu, mati berjamaah ini. Enggak tahu siapa mau kubur siapa mau pimpin liturgi, siapa mau WL. WL juga mati. Pendeta juga mati. Termasuk pendeta tamu. Saudara. Jadi cara berita Alkitab tuh lihat-lihat ya. Kadang-kadang banyak orang Kristen salah di sini. Yang deskriptif dijadikan rumus. Yang rumus dibuang. Yang rumus itu yang didaktis namanya. Hanya 3. Perintah, larangan, janji. Ini rumus. Perintah ya. Kuduskan hari Sabat. Nah ini rumus ini. Anda datang sudah benar. Ini rumus. Gak bisa ditawar-tawar. Amin. Termasuk yang kita bahas. Beritakan Injil. Ini rumus. Pertanggungjawabkan imanmu. Ini rumus. Larangan. Jangan berzina. Jangan berdusta. Jangan mencuri. Janji. Ketahuilah aku menyertai kamu. Pegang kuat-kuat itu. Tidak mungkin dia berdusta. Amin. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua ditambahkan. Yakin dia penuhi itu. Aneh kalau orang Kristen kekurangan. Aneh memang. Anda mempraktekkan Matius 6 ayat 33 tidak maksimal. Kalau maksimal tidak mungkin Anda kekurangan. Amin Bapak Ibu. Nah jadi saya mau kasih tahu bahwa poin kita ini rumus. Ini keharusan. Karena ini adalah keharusan. Kalau Anda tidak melakukan, Tuhan murka. Hakim-Hakim 5
ayat 23. Siapkan ayat itu. Satu kota seluruh penduduknya, namanya penduduk kota Meros, dikutuk oleh malaikat Allah. Gara-gara apa? Mereka tidak membantu Tuhan. Tidak mendukung pelayanan. Mari kita lihat. Hakim-Hakim 5 ayat 23. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Kutukilah kota Meros. Firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya. Kenapa? Karena mereka tidak datang membantu Tuhan. Membantu Tuhan sebagai pahlawan. Serius ini. Atau saudara yang katanya sudah siap dukung pelayanan di sini. Namamu sudah ada di jadwal, tapi Anda uring-uringan, Anda setengah hati, Anda tidak total, Anda juga terkutuk. Buka Yeremia 48 ayat 10, biar jelas. Yeremia 48 ayat 10, dikatakan demikian, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Kita lihat bagian A-nya, serius ini. Jadi jangan main-main dengan pelayanan. Terima kasih. Ini saya kayak ibu kayak orang tua saya lah. Saya juga sibuk urus gereja saya. Tapi kalau Tuhan izinkan saya ke sini, saya harus sampaikan apa adanya. Ini nggak ada kepentingan apa-apa ini. Ini mutlak bermitra, berkeluarga. Amin. Saudara ini serius. Terkutuklah kalau sudah komitmen tapi lalai. Saudara pikirin main-main. Ini pekerjaan kudus loh. Anak-anak Harun Tuhan kasih mati. Dan Tuhan bilang sama Harun, jangan coba-coba nangis ya. Anak-anak kurang ajar kayak begini. Tuhan kasih mati tuh anak-anak Harun. Saya bilang sama anak-anak saya, kau jangan main-main sama Tuhan ya sayangnya. Papa pasti mati, Tuhan itu serius. Saya percaya semua kita punya talenta kok. Orang percaya sejati itu pasti punya talenta. Apa definisi talenta? Talenta itu secara teologi, definisinya begini. Segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, kita harus pakai kembali untuk kemuliaan. Kita akan datang dengan telanjang, kembali dengan telanjang. Amin. Lahir tidak bawa apa-apa, mati tidak bawa apa-apa. Kita punya apa-apa itu semua dari Tuhan. Mungkin Anda tidak bisa main musik. Tapi jangan lupa, waktu juga sebenarnya talenta. Anda punya waktu. Ya, Anda punya motor, mobil, bisa jemput teman ke gereja. Bro ke gereja, gak ada kendaraan nih gua, saya jemput. Itu berkorban. Jangan bilang talenta itu cuma nyanyi. Atau main musik, atau khotbah. Talenta itu banyak. Kamu punya pengaruh. Kamu pintar bangun hubungan dengan orang lain. Kamu punya mulut tuh mulut yang luar biasa. Kalau ngomong tuh menyentuh hati orang. Itu dipakai. Ibu-ibu yang cerewet. Enggak ya maksudnya. Saya mau kasih tahu. Saya mau kasih tahu. Anda yang cerewet itu. Kalau diubahkan Tuhan. Oh itu karunia doa peperangan itu. Oh iya. Usir setan daripada usir laki. Serius Anda tuh atau karunia bahasa roh itu dipakai tajam loh. Iya toh. Kan perempuan ini secara psikologi katanya satu hari harus menghabiskan berapa ribu kata? Pokoknya puluhan ribu deh. Makanya banyak laki suami-suami yang kepenang pasang ring. Ya gara-gara ini. Gara-gara 10 ribu kak. Mendingan diubahkan. Saya juga punya istri orang NTT, darah Yesus berkuasa. Jangan lihat beliau putih cantik begitu. Karunia berkata-kata. Nah saya suka ajak doa tuh. Pas beban bangsa-bangsa kasih dia. Dibabat habis semua itu. PBB semua habis. Habis dilibas. Aduh istri saya mulai dari Prabowo, Gibran, menteri-menteri, kabinet, MPR, DPR, provinsi, kota, kabupaten. Serius. TNI, Polri, Tuhan, Pelni, perbankan. Semua dibabat. Saya bilang amin, amin. Supaya energinya jangan lari ke sah. Lucu tapi solusi. Solusi. Ada bapak-bapak yang menatap saya, puji Tuhan jawaban Tuhan. Iya. Daripada dia duduk omong nama tetangga, bawa dalam doa syafaat. Amin. Iya. Jadi saudara-saudara berkata oleh Tuhan Yesus Kristus, semua kita punya talenta. Jangan coba-coba kuburkan talenta itu. Walaupun talenta kita memang beda-beda. Ada yang 5, ada yang 4 kata Alkitab. Ada yang 2, ada yang 1. 1 aja kalau secara angka. 1 talenta itu kan 6.000 dinar. Sebenarnya itu banyak.
300 dinar itu upah setahun. Jadi untuk dapat 6.000 dinar itu bekerja berapa lama baru dapat. Jadi jangan remehkan satu talenta. Jangan kubur itu talenta. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah kok muji yang 5 talenta lebih dari 2 talenta. Enggak, selama kita setia, pujiannya sama. Tidak ada pujian berkata, wow banyak sekali hasilmu, banyak sekali talentamu. Enggak ada. Baik sekali perbuatanmu, hambaku yang setia. Sama, coba cek. Saya udah bedah itu berkali-kali. Baik sekali perbuatan. Tidak ada, banyak sekali. Jadi sudahlah, gereja kita yang ada, kita garap betul-betul. Nggak usah lihat gereja orang. Gereja besar dituntut besar. Kau kumpul ini jemaat banyak-banyak nih untuk layani apa? Jiwanya atau uangnya? Itu nanti menghadap pengadilan, saya yakin banyak pendeta masuk neraka. Mendingan yang ada diurus baik-baik. Gak usah tergiur, gerejaku harus besar, aku harus punya target, kayak nekan orang gitu loh. Pokoknya kamu harus, pokoknya gak mau tahu, gereja orang pun diambil-ambil. Gak bisa begitu. Coba kasih saya khotbah di pendeta-pendeta model begitu, mereka hadir, habis. Saya kasih kacau alam. Gak bisa dibiarin itu. Mereka pikir enak menghadap tata pengadilan, ya ampun. Letak keadilan Allah tuh di situ. Yang diberi banyak dituntut banyak, diberi sedikit dituntut sedikit. Kamu dikasih 5 talenta, datang harus 2 kali lipat. 4, 2 kali lipat. Harus 8, 2 harus 4, 3 harus 6. 1 dikubur. Makanya Anda lihat di Matius 25 ayat 26. Kepada yang kubur talenta itu, apa kata Tuhan? Ini membuktikan bahwa ini poin sangat serius. Kata Tuhan, ya betul itu dia. Singkirkan baju hijau itu dari layar, saudara-saudara ya. Ayat 26. Ini saya memang sengaja khotbah kasih lapar diri. Karena habis ini mau makan sop buntut ya, saudara. Oh iya, pendeta saya di Kupang bilang begitu. Khotbah tidak keringat, jangan makan. Udah ini, udah mulai keluar. Khotbah harus keringat. Ini pekerjaan kita ini. Mari kita lihat. Hamba yang kubur talenta itu. Perhatikan. Maka jawab tuannya itu. Hai kamu hamba yang. Anda yang tidak pelayanan. Kamu jahat di mata Tuhan. Hamba yang jahatan. Malas itu jahat. Amsal bilang. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Lihatlah lakunya dan jadilah bijak. Malas sel grup. Malas saat teduh, malas baca Alkitab, malas cari jiwa, kamu jahat di mata Tuhan. Tidak cukup itu, lompat ke ayat 30. Masih orang yang sama, yang kubur talenta itu. Dikatakan apa? Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna. Itu, ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratak dan kertak gigi. Malas, jahat, tak berguna. Tarik napas dari Tuhan. Ekonomi diberkati Tuhan. Waktu sakit didoakan sembuh. Kok tidak ada guna? Orang Kristen sejati, waktu kita meninggal. Cocok tuh, ditulis di peti mati kita. Rest in heaven. Pas, karena kita kerja. Tapi saudara yang malas-malas, jangan tulis rest in heaven. Tulis di situ, no rest in hell. Gak bakalan istirahat kau di neraka. Kau kebas-kebas api sampai kekal. Karena di sini kau terlalu banyak acuh tak acuh. Saya ngomong serius ini. Orang kaya itu ketika sudah kebakar baru bilang begini. Bapak Abraham, tolong ini suruh Lazarus ke rumah. Abraham yang tidak bisa, ada kitab suci. Kalau mereka tidak percaya kitab suci, orang mati bangkit pun gak bakalan percaya. Begitu. Tolonglah supaya mereka bertobat. Saudara-saudaraku, bayangkan waktu di bumi gak ada hati melayani saudara. Gak ada hati melayani kerabat. Udah disiksa baru ada beban pelayanan. Terlambat. Tahu sorga dan neraka rumusnya bagaimana? Sekali sorga tetap sorga, sekali neraka tetap neraka. Dari sorga tidak bisa pindah ke neraka, dari neraka tidak bisa pindah ke sorga. Mau ke sorga atau ke neraka, keputusannya sekarang. Terima Yesus dan buktikan bahwa kau punya iman. Iman tanpa perbuatan mati. Amin Bapak Ibu. Ini serius. Saudara tahu kenapa saya dan saudara diselamatkan? Bukan hanya untuk masuk sorga. Saya dan saudara diselamatkan pasti masuk surga. Tapi kita diselamatkan untuk membawa orang lain diselamatkan. Efesus 2 ayat 8 dan 9 itu rumus tentang doktrin keselamatan kita. Efesus 2, 8 dan 9 jemaat tolong baca 1, 2, 3.
9 jemaat, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Clear. Selamat, doktrinnya jelas, salvation by grace, salvation by faith. Ajaran sesat, salvation by works, kita tolak sama sekali. Tetapi kalau memang sudah selamat, mana buktinya? Kita nih orang berdosa dibenarkan karena iman. Iman kita itu benar atau tidak, itu perbuatan kita. Kelihatan dari situ. Makanya ayat 10 tadi, ayat 10 setelah 8, 9, 10-nya bilang begini. Sama-sama baca kenapa kita diselamatkan. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya beri penekanan, ia mau. Ini bukan kemauan saya, bukan kemauan Ibu Gembala, bukan kemauan Pak Lemuel. Ini kemauan Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Dia mau. Anda mau nggak? Kalau Anda tidak mau, Anda musuh Kristus. Saya tegaskan ini. Tidak ada posisi netral dalam gereja. Saya nggak bisa bilang, saya nggak melayani tapi saya nggak jahat. Di mata Tuhan itu tetap musuh. Tuhan hanya mau dua saja. Melayani atau tidak. Matius 12 Pak, ayat 30. Beberapa mata bertanya, mana ayatnya? Nah ini dia. Matius 12 ayat 30, sama-sama baca. 1, 2, 3. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan. Anda pikir saya omong sembarang ini? Kita harus menangkan jiwa. Soal dia bertobat atau tidak urusan Tuhan Allah. Urusan kita mengajak, menyampaikan, minimal mendoakan. Itu kenapa topik ini penting. Yang kedua dan terakhir, disertai cabang-cabang. Tapi cepat, beberapa wajah saya lihat suka ya. Saudara, yang kedua, kalau begitu, kalau memang ini hal serius, hal-hal apa saja yang perlu ada dalam diri saya dan saudara supaya hal serius ini bisa kita lakukan dengan baik? Yang pertama, kita harus punya hubungan baik dengan Tuhan. Oh iya dong. Banyak orang mau beritakan Injil, tapi tidak punya hubungan dengan Tuhan. Saya nggak bisa tahu-tahu ngomong tentang Ibu Gembala. Saya cerita Ibu Gembala di mana-mana. Oh Ibu Gembala di GPT, Bethesda, Banyuwangi itu begini-begini. Padahal saya nggak pernah bicara sama Ibu. Saya nggak pernah dengar Ibu ngomong. Ibu juga tidak pernah dengar saya ngomong, tidak pernah ada komunikasi timbal balik. Tiba-tiba saya ngomong tentang Ibu, saya pendusta besar. Semua Anda yang melayani, kita sedang bicara tentang Allah. Tapi bagaimana? Seringkah bicara dengan Allah? Seringkah Allah bicara denganmu? Kalau tidak, penipu kita. Dia nggak pernah ngobrol sama Tuhan. Doa itu ngomong dengan Tuhan. Baca Alkitab, Tuhan ngomong dengan kita. Ibu Gembala sudah tekankan ulang-ulang di gereja ini. Baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Itu artinya izinkan dia bicara sama kamu. Karena dari Kejadian sampai Wahyu ini isi hatinya semua. Ini firmannya. Jarang ngobrol sama Tuhan, tapi mau ngomong tentang Tuhan. Pembohong. Sinode saya wajib. Pendeta baca Alkitab 1 tahun selesai. Wajib. Saya sudah sebut, saya sudah mau 4 kali. Tahun ini bisa 5 kali saya baca. Tadi pulang khotbah istirahat cepet masuk kamar nyaman toh. Buka Alkitab. Saya hafal ayat. Coba tanya di mana saya buka sekarang. Cuma bukan masalah itu. Saya harus banyak dengar dia bicara. Dan saya harus banyak bicara sama dia. Baru saya ngomong tentang dia powerful. Nggak ada tipu-tipu di sini. Jadi semua pelayan tolong ya. Banyaklah kalian berdoa. Banyaklah. Kan kita semua melayani toh, jangan hanya lihat yang di altar. Anda yang duduk di belakang juga sama kita. Harus punya hubungan baik dengan Tuhan. Yang kedua, harus punya pengetahuan yang baik. Jadi mau dong belajar firman ya. Banyak orang tuh rajin Ibu Gembala. Tapi pengetahuannya kurang bagus, makanya salah. Amsal 19 ayat 2. Tolong. Ini baru 6:30. Ibadah kedua habis jam berapa? Ibu kan mulai jam 5. 1,5 jam ibadahnya. Tapi kan ini tamu. Jadi saya izinkan saya habiskan. Percaya kok enggak sampai jam 9. Waduh berarti jam 8 dong.
Saya lihat ayat ini nih, saya udah pelan-pelan ya. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Termasuk khotbah. Kalau nggak belajar mau ngomong apa? Makanya nonton YouTube sekarang tuh kan gratis. Pendeta-pendeta yang khotbahnya ketat, yang betul-betul pengajarannya dipertanggungjawabkan tuh banyak. Jangan cari yang dipenuhi kesaksian aja. Kita juga punya kesaksian kok. Amin. Belajar banyak kok. Saya sampai hari ini belajar banyak pendeta. Gak mau diam saya. Pas di pesawat download pendeta-pendeta bagus. Khotbahnya tulisannya 2 jam baca. Apalagi ada undangan Don Ditan mau debat dengan saya akhir Agustus. Nah, kalau saya nggak belajar mau ngomong apa sama Don Ditan? Don Ditan mantan Kristen, mu'alaf, hafal ayatnya banyak banget. Kita yang Kristen nggak tahu apa-apa, malu sama Don Ditan sama Zakir Naik. Maksud saya, walaupun mereka tafsirannya amburadul, hanya menang copot ayat. Tapi kan kita harus lakukan mandat apologia tadi di 1 Petrus 3:15. Kamu harus jawab. Ini bukan menang-menangan loh, bukan pamer ilmu. Dosa itu sombong. Kita bukan debat cari popularitas. Bukan saya yang tantang dia, dia yang tantang saya. Saya nggak suka tantang-tantang, saya khotbah aja. Kayak besok nih diskusi, tanya jawab. Oke, kita layani, karena kita teman, bukan mau pamer ilmu. Sama sekali saya nggak pintar, Tuhan yang hebat. Tapi bagaimanapun harus belajar. Israel itu, kata Paulus, semangatnya luar biasa, tapi tanpa pengertian yang benar. Roma pasal 10, mulai ayat 1. Anda lihat doanya Paulus untuk bangsanya. Ayat 1 Roma 10, tolong jemaat baca. 1, 2, 3. Mereka di sini Israel. Ayat 2 saya baca buat saudara. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Semangat pelayanan. Tapi pengertiannya kosong. Makanya acara besok itu keren Pak. Palembang itu keren banget. Kita nggak bisa modal semangat. Angkat tangan, rentangkan tangan, lancang depan. Kita kan karismatik toh. Oh, iya toh, angkat tangan, pukul tangan, rentangkan tangan. Kemarin kita KKR di Kupang, tuh goyang. Boleh dong. Tapi jangan menang di sap. Orang tanya apa? Tunggu saya telepon Bapak Pendeta. Tapi tidak begitu. Kamu menang di sap melodi. Amin. Kita bersyukur. Udah talentanya keren ya enggak? Pintar pula. Masalahnya ini tugas mulia, tugas serius. Makanya Petrus bilang begini, tambahkan pada imanmu kebajikan, tambahkan pada kebajikan pengetahuan. 2 Petrus 1 ayat 5. 2 Petrus 1 ayat 5. 1, 2, 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Untuk apa? Menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Harus pintar firman Allah. Amin Bapak Ibu jemaat. Bukan sok pintar, harus pintar. Hubungan dengan Tuhan harus bagus, pengetahuan harus memadai. Yang ketiga, kesaksian di luar harus bagus. Kalau mau jalankan tugas ini. Alkitab berkata kamu adalah suratan yang dibaca oleh semua orang. Gak bisa penginjil berantem sama tetangga. Lewat gak pernah tegur sapa. Orang Jawa tuh keren. Ini Pak, enak. Keren itu. Ini mentang-mentang pelayan, aku sudah siap ke sorga. Saya tidak butuh lihat tetangga. Gak bisa begitu dong. Agak tiru-tiru Pak Jokowi sedikit. Keren itu. Itu efeknya besar. Satu NTT paling sayang Pak Jokowi itu. Gara-gara begitunya itu. Iya, RI 1. Saudara, Banyuwangi berapa? Maksudnya posisimu di Banyuwangi itu apa? Iki lu. Iya loh. Pak Jokowi, Gibran saya ketemu. Ya, wakil presiden tapi kita baru RT aja. Wah apa? Apalagi naik kalau sekdes, tambah sombong tuh. Kancing baju dibuka, sadap. Kasih tunjuk kebun brokoli. Kurang aja.
Udah mau habis ya kayaknya. Dikit lagi. So buntut menunggu. Saudara-saudara, harus punya hubungan baik dengan orang. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itu di Matius 5 ayat 16, tapi tak usah buka. Yang keempat, ya, saudara dan saya ya punya kesaksian hidup yang baik, dan sudah pasti paket yang terakhir, pintar membangun hubungan dengan orang. Amin. Harus hidup damai. Itu nggak bisa penginjil hanya pintar tapi nggak tahu bergaul. Emang orang butuh pintarmu? Dikit-dikit buka di sini, buka di sana. Menurut Obaja, iya, bukan masalah menurut Obaja. Lu ada orang berduka di sebelah lu nggak pernah datang. Kristen model begitu bagaimana? Ayat penutup, benar-benar penutup. Roma 12 ayat 18. Ini benar-benar habis ya. 1, 2, 3. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kiranya khotbah saya yang sederhana ini memberkati kita. Besok masih ada tanya jawab, hadir aja jemaat kalau nggak kemana-mana ya. Kita diberkati rame-rame ya. Lalu malam masih ada sama tim pelayan. Menyala abang adekku. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya selesai. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu terkasih, Tuhan Maha Hebat.